Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana suasana hati Anda pada saat ini? Dibilang baik, iya. Bilang tidak juga, iya. Kalau boleh tahu, kenapa dibilang tidak itu? Ya, untuk saat ini tidak senang ya, hati merasa tidak senang karena ada beberapa hal yang membuat uh, ya namanya perasaan ya. Oh iya. Mungkin terkait kerjaan, terkait cinta juga, gitu. Oke, baik. Semoga kedepannya perasaan Anda bisa lebih membaik agar mempermudah proses wawancara kita pada siang hari ini. Boleh. Oke, Ya. perkenalkan nama saya Desi Nurhaliza, bisa dipanggil Desi, merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 yang akan menjadi interviewer atau pewawancara pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, bisa Anda juga memperkenalkan dirinya. Baik. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahriza Fitra. Anda bisa memanggil saya Al. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Pariwisata Makassar. Saya merupakan dosen bahasa Inggris. Ya, mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait tujuan wawancara ini. Nah, wawancara ini dilaksanakan untuk pengambilan data awal dalam pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang sedang saya tempuh pada semester 4 ini. Nah, untuk durasi wawancara data awal pada hari ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit dan seluruh pernyataan yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. Sebelum memulai wawancara data awal ini, saya ingin meminta izin untuk merekam audio selama wawancara ini. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Oke, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi perasaan setelah putus cinta? Oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya agak sensitif ya, karena membahas perasaan. Pengalaman saya menghadapi perasaan setelah putus cinta, ya, bisa dibilang antara hidup dan mati ya. Antara hidup dan mati, apalagi gimana ya bahasakannya, apalagi pengalaman yang sudah saya lalui bersama dengan pasangan yang betul-betul saya sayangi akhirnya selesai. Nah, perasaan saya seperti uh, tidak bisa tidak bisa melanjutkan hidup ya. Kalau misalnya kita mengatakan betul-betul sayang sama orang, tapi ternyata orang yang kita sayangi sekarang uh, tidak merasakan hal yang sama seperti kita. Nah, yang paling sulit yang saya rasakan kemarin itu adalah menerima kenyataan bahwa ternyata orang yang saya apa bahasanya, orang yang dulu selalu ada sama saya sekarang tidak lagi menjadi bagian dari keseharianku. Dan dan gimana ya, saya pun masih sering mengingat ya yang namanya kenangan ya, momen-momen bersama bersama uh, wanita tersebut ya, membuat saya betul-betul sulit untuk melangkah maju. Nah, makanya saya bilang tadi, antara hidup dan mati. Saya mau maju ke depan, tapi susah karena itu ya. Kemudian saya juga bilang mau tetap di posisi saya, di tempat saya, tapi saya juga harus untuk maju gitu.
Oke, jadi Mungkin kayak itu aja. oke, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan atau masalah terbesar yang Anda alami selama mengalami gagal move on? Apa ya? Ya, kenangan mungkin mungkin salah satu itu kenangan yang sulit dilupakan ya. Kenangannya yang sulit saya lupakan karena terngiang-ngiang ya, tetap ada dalam memori kita, tetap ada di pikiran kita tentang si wanita ini ya, dan setiap hal kecil bisa mengingatkan kembali apapun itu, hal-hal kecil bisa mengingatkan saya kembali kepada hubungan saya yang sudah berakhir kemarin. Kemudian tantangan terbesarnya ya saya selalu stalking media sosialnya. Ya yang namanya manusia memiliki jiwa kepo ya, yang dimana saya selalu kepo tentang kehidupannya dia, dan kepo Instagramnya lah, WhatsAppnya, dan itu juga membuat salah satu hal yang membuat saya depresi. Kemudian apalagi ya, ya perasaan yang tidak studi ya, saya tidak gimana bahasa, perasaan yang perasaan tidak menerima gitu. Karena saya masih berharap ada kesempatan untuk kembali sama si dia, tapi ternyata dia sudah bersanding dengan pria lain gitu. Dan tentunya kesepian itu sudah ada tantangannya. Kemudian apalagi ya, sulit memulai hal baru ya, karena bahkan dengan saya mencoba menyibukkan diri melakukan sesuatu hal yang memberikan saya manfaat mungkin, tetapi ya yang namanya terngiang-ngiang kenangan dengan dia, jadi sulit melakukan hal-hal yang baru. Kayaknya itu deh. Oke, jadi kayak beradaptasi kembali begitu ya. Iya. Oke, mengapa menurut Anda sulit untuk melepaskan hubungan yang sudah berakhir? Mungkin karena personal attachment ya, yang dimana kita sudah sama-sama melakukan hal, ya momen kenangan itu, kemudian keterikatan emosional yang kuat dengan hati saya dengan hatinya gitu. Apalagi ya, kenangannya mungkin yang susah dihapus, kemudian janji-janji yang belum terpenuhi, harapan yang belum hilang, kemudian lingkungan, salah satu faktornya juga itu lingkungan keluar, mungkin saya bisa mengatakan lingkungan keluarga, yang dimana keluarganya dia sudah tahu saya, keluarga saya sudah tahu dia. Apalagi ya, kayaknya itu deh. Oke, saya juga pengen tahu berapa lama kemarin Anda berpacaran, dan berapa lama juga Anda proses move on-nya itu berapa lama dari setelah putus sampai benar-benar kayak udah tidak ada perasaan ke pacarnya Anda. Oke, mungkin yang ditinggal nikah itu 2 tahun 4 bulan. Masa hubungan saya 2 tahun 4 bulan. Kemudian tadi pertanyaannya apa? Maaf. Berapa lama kemarin Anda berpacaran ya? Sama berapa lama proses Anda move on dari setelah putus sampai misal butuh berapa bulan sih sampai betul-betul lost feeling, tidak ada perasaan ke mantan pacarnya ini begitu?
saya ingat 2 tahun 4 bulan sama dia, kemudian dia bersanding dengan pria lain. Untuk proses move on-nya itu hampir setahun ya. Ya mungkin hampir setahun, 9-10 bulan lah. Dikasihku kan. Oke, baik. Tadi bisa diulang berapa lama berpacarannya Kak? Karena tadi sempat mendem suaranya. Mau 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan, lumayan lama ya. Jadi proses move on-nya juga perlu waktu yang lama. Oke, kita lanjut. Bagaimana Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari seperti akademik atau hubungan dengan keluarga selama mengalami gagal move on tersebut? Sangat dalam ya pertanyaannya. Ya awal-awal kehilangan itu betul-betul merasa kehilangan ya, betul-betul depresi, makan tidak, ya menangis terus saja, bersosialisasi juga tidak, tapi untuk saya melawan hal itu. Saya berpikir juga kalau misalnya saya seperti itu terus, sepertinya saya bakalan merusak diri saya sendiri, saya tidak berkembang. Nah, jadi kemarin itu salah satu cara yang saya lakukan untuk bangkit ya, membuat rutinitas baru. Ya, meskipun itu hal yang sulit ya, karena saya sudah bilang tadi, waktu itu saya betul-betul susah untuk melakukan hal-hal. Tapi saya berpikir lagi, kalau misalnya saya tetap begini, yang rusak itu saya sendiri. Nah, jadi salah satu itu saya bilang, saya membuat rutinitas baru, melakukan hal yang baru. Contohnya, misal dulunya saya ngechat dia pagi hari, jadi untuk pagi harinya itu saya ganti jadi olahraga pagi itu biasanya. Kemudian saya biasa pergi jalan-jalan bareng dengan dia. Nah sekarang itu saya ganti juga, lebih ke olahraga sih kayak gitu. Kalau misalnya saya lagi ada waktu dulu yang waktu kosong yang saya gunakan itu pergi jalan bareng dia, tapi sekarang saya lebih mengisi waktu kekosongan itu dengan berolahraga. Kalau tidak berolahraga ya melakukan pekerjaan, tugas kampus. Mungkin kebetulan saya juga adalah mahasiswa S3 di S3 Pendidikan Bahasa Inggris di INM. Nah, di sisi lain juga saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen. Oke, untuk tadi hubungan dengan keluarganya setelah putus cinta itu apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah putus? Permisi Kak, terdengar suara saya? Iya Julja. Oh ya. Hai Julja. Terutama ketika masih masih dalam fase gagal move on, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan ya, yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu membuat rutinitas baru. Nah, saya melakukan hal-hal yang baru. Contohnya mungkin di pagi hari saya sering ngechat dia. Hal itu saya ganti ya, rutinitas itu saya ganti dengan melakukan olahraga, pergi jogging misalnya. Daripada saya ngechat dia pagi-pagi membuat hati saya semakin ya galau saja, mending
sering saya menyibukkan diri pergi berolahraga. Nah, di sisi lain juga ketika saya memiliki waktu yang kosong, kan dulu itu saya sering mengajak dia untuk temani saya pergi jalan-jalan, bisa jalan bareng, menghabiskan waktu bersama, weekend bareng. Nah, hal itu saya ganti juga dengan berolahraga. Nah, sekarang saya lebih aktif olahraga, nge-gym, jogging, bermain bulu tangkis dan yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian saya membatasi stalking yang berlebihan terhadap sosial medianya dia, contohnya Instagram. Dulu waktu masih di fase gagal move on itu bisa saya katakan sejam ya, setiap 1 jam, bahkan mungkin nggak sampai sejam saya stalking lagi sosial medianya dia. Tapi sekarang saya membatasi, bisa saya katakan mungkin sekali 2 kali aja dalam sehari gitu. Kemudian hal yang saya lakukan lagi, saya tetap bersosialisasi. Karena ketika saya mengurung diri di kamar atau menyendiri, ya itu akan terbawa suasananya lagi, suasana sedih-sedihnya begitu. Jadi untuk menghindari itu ya saya mencari teman, cari teman ngobrol, cari hiburan lah ya. Meskipun saya tidak bisa pungkiri ketika saya mencari hiburan, ya kadang sih juga saya teringat dia yang dimana dulunya meskipun saya menghibur diri dengan teman-teman, saya ngechat dia, berikan kabar dia, tapi pada fase move on itu ya sudah tidak lagi. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian saya tanamkan juga di dalam diri saya bahwa ya move on itu butuh proses. Nah, jangan memaksakan diri juga. Nah, setiap orang itu punya punya waktu ya. Setiap orang punya waktu masing-masing untuk pulih gitu. Jadi jangan terlalu keras. Jadi saya bilang janganlah saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Cukup saya serahkan kepada waktu ya, cukup waktu yang menjawab semuanya, seperti itu. Oh iya, oke, baik. Kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang telah Anda coba lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan bagaimana hasilnya? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman yang kemarin sih ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, menyibukkan diri ya dengan aktivitas baru yang sudah saya sebutkan tadi. Saya mencoba menyibukkan diri dengan melakukan berolahraga, menyibukkan diri mengerjakan tugas, fokus pada diri saya, mengikuti pekerjaan saya, hobi dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya juga mengurangi perhatian kepada si cewek ini, si mantan ini, si masa lalu ini. Sebagian saya mencoba membatasi akses media sosial, bukan menghapus sih, lebih membatasi, blokir pun tidak, karena saya berpendapat bahwa saya tanamkan dalam diri saya ketika saya ketika saya menghapus sosial medianya, itu membuat saya semakin untuk mencari dia. Olehnya itu saya tetap menjaga sosial medianya dia, tetap berteman dengan sosial medianya saya. Kalaupun dia nge-upload ya, membuat story apa mesra gitu, ya itu sudah risiko saya untuk lihat itu. Jadi dan sering berjalannya waktu ya sudah terbiasa. Sering berjalannya waktu saya melihat story bahagia dia, ya sudah biasa aja nih sekarang. Sudah tidak ada rasa galaunya, jadi sudah lepas semuanya.
Kemudian hal yang lain saya lakukan itu curhat ya, curhat dengan teman, mencari dukungan, menceritakan semua apa yang telah saya rasakan, karena seseorang juga itu membutuhkan teman cerita. Orang kalau misalnya lagi stres-stresnya, ketika mendapatkan seseorang yang tepat untuk menceritakan semua keluh kesahnya, cukup didengarkan saja, cukup kita yang bercerita, semua rasanya akan plong seperti itu. Kemudian ya kita juga olahraga, saya mencoba menyibukkan diri dengan olahraga, dan tentunya saya berusaha untuk bertemu dengan orang baru. Ya walaupun rasanya sudah gimana ya, dibilang malas iya, dibilang capek iya. Capek ini itu lebih ke capek mengenal orang baru lagi dari awal begitu. Dan merasa semua ya sekarang sudah baik-baik saja sih. Iya, kayaknya seperti itu deh. Oke, lumayan banyak ya yang dilakukan. Oke, alhamdulillah karena semua pertanyaan sudah dijawab, wawancara ini akan saya tutup. Nah, sebelum ditutup, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan pada wawancara siang hari ini? Nggak ada deh. Oke, permisi Kak, sebelumnya kalau misalnya saya menghubungi Anda kembali terkait mungkin ada informasi yang kurang atau kami butuh informasi tambahan, apakah boleh kami menghubungi Anda kembali? Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih sekali lagi atas keterbukaan informasi yang Anda telah berikan kepada saya dan atas meluangkan waktunya pada wawancara ini. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.